Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin Wasi bab ke-13 Nyababun Fi bayani kasroti turukil khair. Nyabab amal soleh itu sangat banyak ragamnya, jenisnya, macamnya gitu ya. Artinya kalau apa namanya ya, ini dari ini apa namanya, kalau saya katakan kan hidup ini tidak ada pilihan, karena Allah menciptakan manusia itu kan tujuannya hanya satu. Jadi tidak ada pilihan, harus sesuailah dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah, garis miring, taat, gitu ya. Gak ada pilihan, hanya untuk ibadah, hanya untuk taat. Nah, dan hal tersebut, ibadah, taat itu dengan beramal soleh. Nah, kemudian amal soleh itu yang mana, yang bagaimana? Nah, ini babnya. Wah, beragam, tidak akan kurang gitu ya. Kalau mau beramal soleh tidak akan kurang. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu gitu ya, tidak ada satupun yang amalnya bukan amal soleh, nggak akan ada. Nah, Rasulullah SAW itu seluruh amalnya itu amal soleh, 24 jam itulah dalam sehari semalam isinya itu amal soleh. Nah, misalnya menurut hadis yang ini nih, kayak kemarin juga ini sudah terbawa nih, mengulang nih sedikit nih satu hadis yang ini. Aisyah ditanya, nah, Aisyah istri Rasulullah SAW ditanya bagaimana atau apa yang dilakukan, diamalkan ya, apa yang dilakukan, apa yang diamalkan Rasulullah SAW apabila beliau sedang di rumah, dengan catatan ya bahwa Rasulullah itu tidak ada satupun amalnya yang bukan amal soleh. Dalam arti kan amal soleh itu kan itu tadinya sebagai apa namanya, sebagai bentuk ketaatan ibadah kepada Allah itu adalah dengan beramal soleh. Nah, Aisyah ditanya kalau Rasulullah SAW itu atau apa yang suka dilakukan, diamalkan Rasulullah apabila di rumah. Aisyah kan menjawab, apa saja, artinya apa saja dikerjakan. Menambal apa namanya, menambal baju kan, menjahit sendal yang putus ya, kalau cai ya gitulah, pokoknya apa saja ya. Nah, semua yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya ya, ada apa namanya, untuk keperluan gitunya keluarganya, itu adalah amal soleh. Ya jangan iya no. Iya ini nih parah ini. Lamun ya. Ulin di imah aya nu ruksak omeaneun. Aya nu can bereskeun, ditinggalkeun der ulin teh amal soleh di imah ditinggalkeun. Kalau ari ulin kan bukan amal soleh. Karena kalau ulin kan mengikuti kemauannya sendiri. Nih kemarin juga sudah nih ya, yang ini nih kan yang bab tawakal. Orang Islam itu kan diajarkan gitu oleh Islam ya, oleh Allah, oleh Islam diajarkan. Apabila mau keluar rumah itu kan membaca pernyataan, bukan doa sebetulnya, pernyataan. Bismillahi tawakkaltu. Jadi dia menyatakan bahwa ketika mau keluar itu, keluar rumah itu, saya keluar ini bismillah itu dengan nama Allah nih saya keluar. Terus mau apa keluarnya? Atau kalau demi Allah mah harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginannya sendiri.
Ya sangat banyak nih beragamnya macamnya, agak kan kurang lah kalau mau beramal soleh itu. Jadi intinya seperti ini berarti kan ya, ya intinya yang pokok adalah di rumah. Dan seseorang itu rumahnya di mana? Nah, berarti orang itu di rumah. Apabila mau keluar rumah itu harus jelas kepentingannya, harus jelas keperluannya, mau apa. Jangan lupa bahwa setiap mau keluar rumah itu dia menyatakan bahwa keluar rumahnya itu Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah gitunya, artinya saya keluar rumah dan aku bertawakal kepada Allah. Tawakal di sini dalam arti nanti kalau keluar rumah apa yang terjadi itulahnya, setelah keluar rumah apa yang akan terjadi aku serahkan kepada Allah. Nah, apalagi nya terkait dengan yang dalam Kitabul Fitan kan, yang terakhir kan, Kitabul Fitan itu yang duduk lebih selamat daripada yang berdiri lebih selamat daripada yang berjalan lebih selamat daripada yang berlari lebih selamat daripada yang naik kendaraan, yang paling selamat yang diam di rumah berarti. Nah, ketika mau keluar itu dia serahkan sepenuhnya kepada Allahnya. Aku keluar ini kan Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah. Nah, di situ mananya kan apa sih yang akan terjadi setelah nanti keluar rumah? Kita pasrahkan, kita serahkan. Maka gitulah seolah-olah kita demikian. Aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebetulnya hadis itu kan menunjukkan gitu bahwa yang pokok seseorang itu di mana? Di rumah. Kalau misalnya dulunya para sahabat gitu, mereka keluar rumah itu mau apa? Ada yang berdagang, ada yang bertani gitu kan, ada yang belajar kepada Nabi. Keluar rumah itu jelas keperluannya. Jadi yang pokok adalah di rumah. Apa amal soleh yang bisa dilakukan? Banyak tadi di Aisyahnya ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam rumah. Secara umum jawabannya demikian sebetulnya Aisyahnya, apa saja yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, itulahnya jadi tidak akan kurang gitunya. Ini kan judulnya demikian ya bab sekarang ini ya. Amal soleh itu sangat banyak macamnya, ragamnya. Nah, apapun yang dikerjakan oleh seseorang di dalam rumahnya itu adalah amal soleh. Seperti itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang hadis ke 6 ya sekarang ya. Hadis ke 6 ke 7. Hadis ke 6, hadisnya masih yang kemarin. Entah ini penulisnya ya. Penulisnya Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam An-Nawawi yang menulis syarah Sahih Muslim. Nah, hadis yang ke-6 ini masih sama nih dengan pada bab ini ya, dengan beberapa hadis sebelumnya. Kita baca hadis yang ke-6 nih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian dari manusia alaihi shadaqatun, wajib baginya. Nah, gini nih yang kemarin ya, ternyata sedekah di sini adalah amal soleh. Yang dimaksud adalah amal soleh kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari ya, setiap hari ketika matahari terbit. Jadi artinya star gitulah, mulai ya, karena terbit itu kan adzan subuh. Nah, karena memulai hari di dalam Islam itu ya, siang hari itu kan subuh ya. Bukan soal terang dan gelap nih. Kategori siang itu menurut Allah itu adalah ketika terbit fajar.
Begitu masuk waktu subuh itu artinya apa? Masuk waktu siang. Adapun matahari muncul, nah itu syuruk namanya ya, sunrise. Syuruk kalau siangnya ketika masuk waktu subuh. Nah, sehingga ibadah saum kan dimulai ketika masuk waktu subuh, karena saum menurut ajaran Islam itu kan dari subuh sampai maghrib. Nah, inilah yang disebut siang. Jadi seluruh waktu siang ya dari subuh sampai maghrib itu digunakan untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, ini nih, kulus sulama, setiap persendian manusia wajib baginya sodakoh. Nah, catatan ya, yang kemarin kan hadis ini sama ya dengan yang kemarin-kemarin. Sodakoh di sini ternyata amal soleh. Bisi Pak Hili ini, karena ini takutnya balah patuker, aduh Pak Hili dan patuker pegentos dengan sodakoh yang sementara di dalam pikiran kita kalau mendengar sodakoh itu kan infak, lahnya infak mengeluarkan harta. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan kata sodakoh, ternyata ini amal soleh. Nah, kita lihat nih. Hadis yang kemarin juga sama seperti ini ya. Ada beberapa hadis kemarin yang sama. Setiap persendian dari manusia itu alaihi sodakotun, wajib. Nah, jadi seperti ini nih, wajib terisi dengan amal soleh. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap hari dimulai ketika matahari terbit, yaitu waktu subuh. Ya, artinya sejak awal siang. Katakanlah kalau bangunnya kan sebelum azan subuh, nah itu kan malam berarti. Nah, kalau siangnya kan dimulai dari terbit fajar, yaitu ketika masuk waktu subuh. Nah, misalnya nih, takdilu bainas naini sodakotun. Membereskan di antara dua orang yang berselisih, itu amal soleh. Berarti itu maksudnya kan di situ tidak ada harta yang dikeluarkan. Takdilu baina senaini sodakotun, ini maknanya jadi amal soleh. Mendamaikan, mengislahkan, membereskan antara dua orang yang berselisih, itu sodakoh. Bahasanya sodakoh nih ya. Kemudian tu'inur rojula fidabatihi. Kemudian menolong seseorang, kalau terjemah harfiahnya fidabatihi, terkait dengan kendaraannya. Banyak bensin di step tah. Amal soleh, sodakoh apa? Jadi maknanya jadi amal soleh. Nada diawali dengan seperti ini kan ya. Pada diri manusia itu terdapat banyak persendian. Nah, persendiannya itu harus terisi, harus terpenuhi dengan, di sini disebutnya sodakoh. Ternyata kan kalau dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu beda kan dengan sodakoh seperti di surat At-Taubah ayat 60. Innamas sodakotu. Nah, di situ kan malah zakat. Nah, kalau ini yang seperti ini sodakoh. Tu'inur rajula fidabatihi, menolong seseorang terkait dengan kendaraannya. Ya, apakah membantu seseorang naik kendaraan, atau tadi telah kalau ada yang naik kalau ada yang motornya kehabisan bensin, kita sering melihat kan di jalanannya di step sebut nantinya, ini menolong orang itu amal soleh berarti. Fatahmiluhu alaiha. Nah, terkait dengan kendaraannya, kemudian fatahmiluhu alaiha, yaitu membantu naik kendaraannya. Nah, bisa jadi kan orang naik onta, ada onta terjangkung. Onta itu tinggi ya, onta itu tinggi.
Jadi unta itu sekarang sudah nggak ada, atau di Arafah itu suka ada apa namanya, unta. Kalau di kita kan kuda, ya naik kuda gitunya. Kalau di sana ada di Arafah dulu itu naik unta. Nah ketika mau naik itu untanya itu disuruh apa namanya, disebut naon itu depa. Nah, karena seseorang karena untanya itu tinggi, maka untanya yang disuruh depa baru bisa naik. Nah gitulah ini, kalau ini di apa namanya, menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya. Kemudian awat tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqatun, atau membantu seseorang menaikkan barang bawaannya sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik, berkata yang baik, sedekah. Wa bikulli khutwatin tumshiha ila sholati sedekatun. Kemudian setiap langkah nih ya, setiap langkah orang yang pergi untuk mengerjakan sholat berjamaah itu juga sodako. Alhamdulillah. Nah itu sodako. Kemudian watumitul aza anitoriki sodakotun. Kemudian membuang duri dari jalan pun itu sodako. Nah ini kan amal soleh yang dimaksud. Makanya judul dalam bab ini adalah amal soleh itu sangat banyak ragamnya. Ini hanya beberapa nih ya, contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini kan yang keseharian yang seperti ini. Coba kita ulangi lagi nih yang disebut oleh Rasulullah di sini nih ya. Atau kita dari awal ulangi lagi nih. Setiap persendian, setiap sendi dari tubuh manusia itu wajib dipenuhi dengan amal soleh. Memang demikian kan artinya. Apa namanya nih, setiap persendian di dalam tubuhnya itu kalau berkata yang baik menggunakan persendian nggak? Karena di sini tadi disebutnya berkata yang baik menggunakan persendian nggak? Ya pan iya ngomong teh itu di dia teh aya sendi atuh, lain nyapek wunggul atuh, ada nyapek we wunggul. Bicara juga pakai. Kalau ini kan bicaranya persendian ya. Tapi kan tidak mesti satu sendi satu amal, enggak sebetulnya. Karena kalau satu sendi satu amal berarti sehari semalam harus ada berapa amal? Persendian di seluruh tubuh manusia itu ada 360 amal, ada 360 buah. Nah, kalau kita asumsikan satu sendi dipenuhi dengan satu amal, maka satu hari 360 amal, berarti baru semuanya terpenuhi. Sahanu sanggup segalanya. Per hari 360 amal soleh. Karena Rasulullah menyebut, karena nanti di depannya ada yang menyebut gitunya apa namanya, bahwa pada manusia itu terdapat 360 sendi. Nah, kalau ini tidak menyebut berapa, di sini hanya menyebut kullu sulama, seluruh persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi sodakotun, tah wajib itu tah dipenuhi dengan amal soleh. Nah, anggaplah kita ke hadis yang ke ayatnya yang tadi, bahwa tujuan maksud Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Dengan struktur diri manusia itunya ya seperti ya itulah anatomi manusia gitu, yang ternyata pada diri manusia itu ada 360 persendian. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan di hadis ini untuk setiap sendinya itu harus terisi dengan amal soleh. Fa kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun.
Ya, setiap persendian dari manusia itu wajib dipenuhi dengan amal soleh. Di sini Rasulullah menyebutnya sedekah ya. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari dimulai ketika matahari terbit. Nah, contoh-contohnya di sini. Ini Rasulullah menyebut contohnya ta'dilu bainal isnaini sodakotun, mendamaikan, mengislahkan antara dua orang yang berselisih, amal soleh. Kemudian menolong seseorang naik kendaraannya, amal soleh. Atau menolong seseorang mengangkat barang bawaannya, dinaikkan ke kendaraannya, juga amal soleh. Berbicara yang baik itu amal soleh. Bukan hanya berbicara sih, kalam di sini. Kalam di sini baca Quran kah, berdoa gitunya, bukan hanya berbicara ngobrol, dalam artinya baca Quran, berzikir, berdoa. Pokoknya amal inilah berarti amal lisan, gitulahnya amal lisan. Bukan hanya berbicara dalam arti yang ngobrol atau apa namanya, berbicara dengan seseorang, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, itu pokoknya kategorinya ini semua al kalimatu thayyibah, amal lisan itu amal soleh. Wa bikulli khotwatin tumshiha ila sholat tumshiha ila sholati sodaqah. Kemudian setiap langkah kaki setiap langkah kaki itu yang berjalan menuju tempat sholat berjamaah itu sodako ya, amal soleh. Dihitung dah, langkah kakinya dihitung. Sholatnya sendiri sudah jelas amal soleh kan ya, apalagi dengan yang ini nih, dengan hadis yang ini nih ya, terkait yang ini nih ya, sholat berjamaah gitu ya. Ini salah satunya kan, langkah kakinya itu oleh Allah dihitung sebagai amal soleh. Kalau di hadis yang lain kan langkah kaki kaki kanannya semakin menaikkan derajatnya, kemuliaannya. Langkah kaki kirinya itu menghapus dosa-dosanya. Nah, kalau berjalan menuju tempat berjamaah, langkah kakinya saja sudah jadi amal soleh. Nah, apalagi dalam hadis yang ini nih, yang sholat berjamaah, ini keutamaan sholat berjamaah. Dulu dalam bab keutamaan sholat berjamaahnya di dalam kitab Fathul Bari, sholat berjamaah itu lebih utama, memiliki keutamaan 25. Nah, gitunya, sholat berjamaah itu memiliki 25 keutamaan yang tidak ada pada sholat munfarid. Nah, itu makna hadis eta teh kitu dah. Karena hadis itu kan suka diartikan seperti ini, sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Diterjemah seperti itu, teka arti, teka bita berjamaah teh. Yang diterjemah demikian tidak teka arti, teka bita di berjamaah teh. Padahal maksudnya mengerjakan sholat secara berjamaah, itulahnya sholat berjamaah itu memiliki 25 keutamaan yang tidak ada pada sholat munfarid. Nah, termasuk ini salah satunya, langkah kakinya saja itu sudah dihitung, ini punya keutamaan. Coba kalau orang sholatnya sendiri di rumah, kan tidak ada langkah kakinya ke tempat sholat berjamaah. Itu ada 25-nya, karena mana hadis yang barusan itu sholat berjamaah itu, ini sering diterjemah demikian kan, sholat berjamaah itu 25 kali lebih baik, 25 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Tadi terjemah gitu, tidak banyak yang tahu hadis itu tapi nggak tertarik ikut berjamaah. Padahal mah ada 25 keutamaan, ada 20 amalan, ada 25 amalan yang tidak ada. Artinya ini amalan ini tidak ada kalau
seseorang itu sholat sendirian di rumahnya. Nah, ada 25 amalan tata untuk memenuhi persendian deh. Artinya kan secara umum lah ya, itu sendi itu tadinya Allah menciptakan manusia dengan anatomi tubuhnya ya sedemikian rupa lah gitu yang namanya manusia. Malah ada di antara yang menyebutkan manusia ini di bumi ini ya, di bumi ini hanya satu makhluk yang bisa berdiri tegak, manusia. Dan bisa melakukan manuver apapun. Itu manusia itunya dengan anatomi tubuh seperti ini bisa melakukan gerakan manuver tahu tok tingali di senam gimnastik bari koprol lagi hanya lo gaya lah pokoknya begitu dah. Nah ini dengan kondisi tubuh seperti ini yang terbaik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia itu hanya satu-satunya makhluk di bumi yang bisa berdiri tegak dan bisa melakukan gerakan manuver apapun lah itu manusia. Nah itulah diantaranya dengan anatomi tubuh seperti ini yang terbaik. Nah, banyak persendian itunya di dalam tubuh manusia itu banyak persendian. Nah, di sini menyebutkan itu persendian itu harus terisi, harus diisi dengan amal soleh. Andai kita menghitung jumlah sendinya ada 360. Kalau satu sendi terisi dengan satu amal soleh berarti harus 360 berarti. Nah kira-kira gitulah, kira-kira ada yang mampu nggak per hari dengan tetap mengerjakannya 360 amal soleh untuk memenuhi hadis ini bahwa setiap persendian dari tubuh manusia itu harus diisi dengan amal soleh. Sholat eta gepan sorangan di imah sholat nage 5 kali sapoe geus eta di amal soleh teh ngan sholat wungkul amal soleh teh ngan sholat wungkul. Kitu kieu na teh jadi amal soleh. Itu sebutan teh bisa jadi banyak yang dilakukan tapi yang dilakukannya amal soleh. Atau yang sebetulnya amal tersebut itu amal soleh tapi dah kerja lama itu terjadi amal soleh. Kan ada yang demikian kan ya. Sebetulnya itu amal soleh tapi untuk orang itu kan tidak jadi amal soleh. Bener kudu ngaji heula karena apal gara sok amal soleh ti rumana. Bisa jadi banyaknya yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya itu sebetulnya amal soleh tapi dah teu apal nya teu jadi amal soleh kitu keur panehna mah. Nah itunya harus dipenuhi. Tadi betah paingannya sepaingan salat mah amal terbesar gitulahnya. Salat ya amal terbesar, amal terpenting. Dan salat itu kan berjamaah nih dalam hadis yang kemarin. Yang kemarin kan ada seorang sahabat yang laporan kepada Rasulullah. Besok saya nggak akan mau berjamaah lagi. Mulai besok saya nggak akan ikut lagi salat berjamaah. Ya salat subuh. Imamnya baca panjang gitu kan. Imamnya baca surat yang panjang. Nah padahal kan orang itu kan gak usah ngomong sama Rasulullah kalau boleh sholat sendirian, udah tinggal berhenti. Biasanya ke masjid berjamaah, ya berhentilah sekarang sholat sendirian di rumah. Kenapa orang ini gitu kan? Kenapa sahabat ini lapor kepada Rasulullah? Berarti kan gak boleh sholat sendiri di rumah nih. Kalau boleh, kalau bebas, sahabat ini gak akan lapor ke Rasulullah. Besok saya nggak akan berjamaah lagi imamnya, itu kan alasannya.
Nah, ternyata kan pada sholat berjamaah itu ada 25 amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang sholat munfarid. Nah, sekarang kalau sholat berjamaah 5 kali nih, berapa berarti 5 kali 25 seberapa? 125 terpenuhi 125 sendi. Ini kalau hitung-hitungan demikiannya, pada diri manusia itu ada 360. Baru dengan sholat berjamaah sajanya, berdasarkan hadis bahwa berjamaah itu 25. Nah, ternyata maknanya kan demikian. Orang yang sholatnya berjamaah itu, dia itu sebetulnya gitu kan mengerjakan 25 amalan yang tidak dikerjakan oleh orang yang sholat sendirian di rumah. Dulu dalam bab berjamaahnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ya, 25 amalan itu diterangkan kan satu per satu. Nah, orang yang sholat sendirian di rumah, mereka tidak mengerjakan ini karena dia tidak berjamaah. Nah, kalau berjamaahnya 5 kali, berarti kan sehari semalam 5 kali 25, 125 aja. Aku sholat wungkul lah gitu, geus rek setengah nah. Tapi dengan eta wungkul amal soleh nanti amal soleh nanti sholat wungkul nu saja jadi padahal Rasulullah itu sekali lagi saya katakan 24 jam dalam sehari semalam Rasulullah itu isinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah diamalkan itu amal soleh semuanya. Rasulullah suka tidur kak? Ya iya, akan ada sahabat yang ini kan, pokoknya aku akan sholat malam sepanjang malam tidak akan tidur, kan Rasulullah marah. Kalau mau sholat malam bukan seperti itu caranya, kan Rasulullah SAW kemudian meluruskan, aku juga tiap malam sholat malam gak pernah terlewat, tapi kan aku juga tidur. Nah, Rasulullah itu tidurnya ibadah bukan? Gak ada yang bukan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidurnya pun ibadah, karena tidur itu diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Apal tuh, apal tuh tidur itu melaksanakan perintah Allah. Henteu pada tunuh atuh siga hayam mari kitu mah. Non bedana tuh. Ya apa beda coba binatang suka tidur nggak? Namanya makhluk hidup demikian. Tapi kan bagi orang Islam tidurnya pun harus jadi ibadah. Karena tidur itu Allah kan yang memerintahkan. Nah, tadi antaranya yang ayat yang kemarin nih di surat di surat Al-Mulk surat Abasa. Di surat Al-Mulk juga ada wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu semacam pakaian berselimut istirahat malam deh. Kalau di surat itu teh Al-Mulk Al-Mulk surat teh atuh naon teh surat nanti ngaranna teh amma yatasaalun teh anaba nah jadi Al-Mulk ya wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya itu kitu teh Allah itu ketetapan Allah ya wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Makan, kalau Rasulullah makan ibadah bukan? Makan itu diperintah oleh Allah, kulu washrobu, banyak ayatnya yang makan itu minum. Ya kalau yang tidak tahu kan tidak jadi ibadah, karena seperti binatang juga makan minum, bagi mereka nggak jadi ibadah. Nah kembali lagi ke sini nih, ternyata nih ya tadi sampai di sini contoh-contohnya berjalan menuju sholat wajib gitulahnya ini berjalan untuk mengerjakan sholat wajib berjamaah, berjalannya saja itu sudah amal soleh artinya, karena di sini sodako itu juga amal soleh. Kemudian tumitul aza anit toriki sodakotun, membuang duri, membuang apapun yang membahayakan dari jalan itu juga sodakoh. Nah di sininya Rasulullah menggunakan kata sodakoh.
Oh, karena sebetulnya kalau kalau makna sodako teh dari katanya sodako, sodako apa sodako mada osok sodakollahul azim sodako sodakollahul azim maha benar, atau yaitu kalau untuk Allah itu kan maha benar itunya, sodakallahu maha benar Allah. Ongko bari bahasa Arab lah gitunya, sodakallahul azim, ari terjemahna maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Emang azim itu segala firman-Nya gitu, teh kumaha terjemah itu balik. Sodakallahul azim maha benar Allah yang maha agung. Al azim maha agung. Kenapa jadi sodakallahul azim maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Itu kumaha itu teh. Al azim itu segala firman-Nya adalah lain lah. Nah sebetulnya hadis ini kan Rasulullah menggunakan kata sodako. Tadi semua yang disebutkan itu sodako. Ya sodako itu dari kata sodako yasduku sidkon. Sodako yasduku sidkon nih kalau menurut ilmu tasrifnya di dalam bahasa Arab artinya benar. Nah sodako itu benar. Nah Abu Bakar yang mendapat gelar asidik si benar, makanya eta masih selalu benar pokoknya Abu Bakar mah. Sampai sodako yang artinya benar itu melekatlah kepada diri Abu Bakar mah, sehingga sulit mencari kesalahan Abu Bakar. Abu Bakar itu asidik, Abu Bakar itu si benar. Nah, di sininya Rasulullah SAW menyebut apa yang semuanya disebutkan tadi itu sodako. Ini sodako. Yang ini sodako. Semuanya kan dengan Rasulullah menyebutnya sodako. Kalau saya tadi artikan ini kan ini semuanya amal soleh gitu. Ini amal soleh nih semuanya. Mendamaikan dua orang yang berselisih itu amal soleh. Membantu seseorang menaik kendaraannya sodako, amal soleh. Arti sodako itu adalah ini kenapa Rasulullah di sini menggunakan kata sodako yang sebetulnya ini maknanya adalah ini amal soleh. Jadi amal soleh itu apa? Nah amal soleh mah kalau sodako dalam arti seperti ini nih. Apabila seseorang melakukan suatu amal yang berasal dari ajaran Islam, dia mengamalkannya itu karena dia membenarkan ajaran Islam itu. Tak amal soleh, artinya dia itu benar beramal demikian karena dia mengamalkan yang berasal dari ajaran Islam dan dia membenarkan ajaran Islam itu. Makanya tidak akan ada amal soleh kalau bukan yang berasal dari ajaran Islam. Ini makna-makna sodakoh di sini demikian ya, karena di hadis sebelumnya kan kullu ma'rufin sodakotun. Kemudian wa nahyun anil munkar sodakoh. Amar ma'ruf nahi munkar sodakoh, ternyata itu adalah amal soleh. Nih pantas nih kalau Ibnu siapa di sini Imam An-Nawawi kan ini judulnya bahwa kebaikan atau amal soleh itu sangat banyak ragamnya. Ini yang dimaksudnya dalam bab ini adalah amal soleh nih. Sehingga sodakoh dalam arti apa namanya memberi, mengeluarkan infak lah gitunya, itu salah satu dari yang namanya amal soleh. Dia mengeluarkan sodakoh, mengeluarkan infak, mengeluarkan harta di jalan Allah fisabilillah. Itu salah satu sodakoh, itu salah satu amal soleh. Sekali lagi nih, karena ini menggunakan kata sodakoh, itunya bisa bingung gitu.
Bisi bingung karena di semuanya tadi Rasulullah SAW menyebut ini sodako, yang ini sodako, yang ini sodako. Ternyata yang dimaksud itu adalah ini semuanya amal soleh. Nah, menggunakan kata sodako itu karena yang namanya amal soleh itu adalah itu berartinya amal soleh itu adalah amal yang dilakukan, ya amal yang dilakukan karena dia membenarkan Islam. Itulah ya, kalau lebih singkat mah amal yang dilakukan. Nah, tentu amal yang dilakukannya ini yang dari ajaran Islam, dan dia melakukannya itu karena dia membenarkan ajaran Islam. Tak eta sodako. Tak Abu Bakar mah pasti sidik. Ternyata Abu Bakar itu paling membenarkan. Dan karena paling membenarkan terhadap ajaran Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq itu, ya Abu Bakar As-Siddiq itu apa namanya ya, keinginannya, kesukaannya, kecenderungannya ke amal soleh. Karena Abu Bakar itu kan amat sangat membenarkan itu ajaran Islam, sehingga semua itunya itu di dasarnya Abu Bakar teh. Karena Abu Bakar itu amat sangat membenarkan ajaran Islam, sangat meyakininya, tidak ada keraguan sedikit pun tentang benarnya Islam. Maka kecenderungan beramal solehnya paling tinggi. Karena keyakinan terhadap Islam, keyakinan bahwa Islam itu benar, Abu Bakar itu paling tinggi. Ternyata jadi Abu Bakar mas sodako semuanya, itu amal soleh semuanya nih. Nah, kalau melihat isi hadisnya, ini hadis yang ke-6 ya. Ternyata hadis yang ke-4 hadisnya sama, yang seperti yang ini. Ya, di hadis yang ke-4 nih ya. Inna bikuli tasbihatin sodakotun. Setiap kali bertasbih dia mengucapkan subhanallah sodakotan. Kula takbirotin sodakotan. Pada setiap kali mengucapkan takbir sodako. Tahlilnya sodako. Wa amrun bil ma'rufi sodako. Ini dari hadis keempat nih. Amar ma'ruf sodako. Nahyun anil munkar sodako. Nah, bahkan yang di hadis yang keempat ini ya, berhubungan suami istri pun itu adalah sodako, amal soleh. Nah, iya ternyata benar kalau dari sekian berapa hadis nih ya, Rasulullah menyebutkan, Imam An-Nawawi-nya memuat hadis yang ini, hadis yang sama berapa kali ini ya. Oh, hadis nomor 2 sudah seperti ini. Hadis nomor 2, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Mulai dari subuh. Ya, mulai dari subuh teh. Kalau di hadis ini kan terbit fajar tadi. Ini hadis nomor 2 nih. Kita lihat lagi nih ya. Yusbihu ala kulli sulama. Waktu subuh bagi setiap persendian min ahadikum sadaqatun. Bagi persendian setiap orang itu, nah kalau di hadis yang keempat wajib dipenuhinya dengan amal soleh. Fakul tasbihatin sodakotun. Ini nomor 2 seperti ini. Isinya sama dengan yang sekarang. Rasul menyebut beberapa macam amal soleh. Nah, di mana tadi tanya berarti ini berat nih ya. Rasulullah di sini kan ini dari yang kedua juga sudah demikian ya. Untuk setiap sendi, jadi dimulai dari, ya katakanlah mulai dari, karena kan kesannya seperti ini, malam kan untuk tidur, siang untuk beraktivitas, gitulah kan ya, di dalam ayatnya kurang lebih demikian garis besarnya. Malam untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Siang itu mulainya kapan? Subuh. Siang itu kan mulainya ketika masuk waktu subuh. Nah, maka mulai dari subuh yang menurut Al-Quran inilah waktunya beraktivitas, beramal soleh, anggap demikian.
Nah, maka mulai dari subuh, mulai dari awal siang, setiap sendi manusia itu harus terisi dengan amal soleh. Padahal jumlah persendiannya itu ada 360. Wah, persendian setiap semuanya berarti setiap sendi itu harus terisi, terpenuhi dengan amal soleh. Nah, Rasulullah kan menyebutkan di hadis yang kedua nih, tasbih sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, takbir sodako, amar ma'ruf sodako, nahi munkar sodako. Itu hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga hadisnya sama yang ini juga nih. Kalau yang ketiga itu jangan diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baiknya dan yang buruknya. Ini yang ketiganya. Aku mendapati di antara amal-amal yang baik bagi umatku adalah al-aza yumatu anitorik. Ini yang ketiga kan demikian hadisnya, menyingkirkan duri dari jalan. Wa wajadtu min masawi a'maliha, dan aku mendapati amal yang buruk dari umatku adalah an-nukham atu takunu fil masjidi la tudfanu, yaitu meludah di dalam masjid kemudian tidak dikubur, atau mengotori masjid. Dia mengotori masjid. Hadis yang keempat yang barusan ini diulang nomor 2, nomor 4. Ya, kemudian hadis yang kalau nomor 5 kemarin hadis yang jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap remeh amal soleh sekecil apapun. Kita kaitkan dengan hadis yang sekarang. Yaitu untuk ini berarti untuk memenuhi bahwa setiap persendian manusia itu harus terisi dengan amal soleh. Berapa persendiannya? Ada 360. Andai kalau ingin mengisinya itu dengan amalan yang besar, amalan yang wah, atuh moal ge aya sapoe sehari semalam 360 buah amal yang besar moal aya tah nu kitu teh. Makanya dengan amalan-amalan Rasul kan menyebut di hadis yang ketiga tadi, amal solehnya apa yang disebut oleh Rasulullah? Ternyata membuang duri dari jalan. Nih yang nomor 3. Saya ulangi lagi. Diperlihatkan kepadaku amal-amal dari umatku, yang baiknya dan yang buruknya. Ya, yang baiknya juga yang buruknya. Aku mendapati di antara amal-amal baik umatku itu adalah membuang duri dari jalan. Ini kan amal kecil. Dan aku mendapati bahwa amal yang buruk dari umatku itu adalah meludah di dalam masjid kemudian tidak dibersihkan. Ini ternyata kan amal-amal yang kecil nih yang disebut sampai hadis yang ke-6. Apa saja sih yang disebut? Membantu orang naik kendaraannya, mengangkat barang gitunya, mengangkat barang orang lain, membantu mengangkat barang orang lain naik kendaraannya. Nah, kemudian melangkah ke masjid, melangkah jalan, melangkah berjalan. Tapi kalau berjalannya, melangkahnya, berjalannya menuju masjid untuk salat berjamaah, nah melangkahnya jadi amal soleh. Padahal melangkah kan setiap hari juga orang turun cicing. Setiap hari kan orang menggunakannya, manusia setiap hari kan menggunakan kakinya melangkah. Tapi teh kudu jadi amal soleh. Nu kitu teh gitu. Nah, kemudian ya terakhir eta tanya, nah jadi kalau menunggu gitunya, kalau menunggu
apa namanya ya, menunggu momen mungkin lah itunya kan namanya juga yang seperti ini pasti tidak akan tiap hari. Kalau menunggu momen yang besar sehingga di amal solehnya ini bernilai besar atau demal aya unggal poe no gitu mah tidak akan ada tiap hari. Ini yang keseharian yang seperti ini bertasbih, bertahmid, takbir, tahlil itu kan bisa tiap hari yang demikian. Atau seperti yang dikisahkan tadi oleh Aisyah, apa saja yang dilakukan atau Rasulullah itu kalau sedang di rumah suka apa yang suka dilakukan ya apa saja pokoknya yang dilakukan di dalam rumah. Dan itu semuanya amal soleh. Nah terutama untuk ini nih memenuhi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap persendian yang ada di dalam tubuh manusia itu Rasulullah menyebutnya demikian, itu harus dipenuhi itu dengan amal soleh. Nah, itu teh berarti kembali ke awal mah memang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan naonnya sebutnya dengan struktur diri, dengan anatomi seperti itu. Nah, itulah yang Allah ciptakan untuk beribadah. Ya Allah menciptakan ini manusia itunya dengan apa sebutannya itu kan ya dan anatomi tubuh. Allah menciptakan manusia dengan anatomi tubuh yang demikian, sedemikian rupa, dengan struktur diri yang seperti itu. Rasulullah pun sama seperti itu. Seperti yang beliau sabdakan, innama qul, katakanlah oleh Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Basyarunnya bukan insanun. Nah, coba kita lihat sedikit nih. Surat naon teh? Al-Kahfi gitu. Nah, eta teh. No kul innama ana basyarun mislukum. Nah, sebentar nih kita cari lebar tah ya teh. Aya Al-Kahfi 110 gitu guys. Aya di dieu teh atuh ngan bisa salah. Ternyata benar nih. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Nih redaksinya seperti ini. Qul innama ana basyarun mislukum. Terjemahnya apa nih? Sesungguhnya katakanlah olehmu ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini manusia. Ari manusia bahasa Arab naon? Anas manusia. Kemudian al-insan manusia. Nah, di sini basyarun beda sebetulnya. Nas manusia itu dari sudut pandang apa gitunya. Allah menyebutnya nas. Ada insanun, ada nafsun, kullu nafsin. Nah, ini basyarun di ayat ini. Nah, kalau basyarun itu anatominya. Kul innama ana basyarun. Jadi struktur tubuh, anatomi tubuh Rasulullah itu seperti apa? Ini ayatnya innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia, dalam arti ini manusia ini basyarun di sini, yaitu struktur diri tubuhnya sama dengan manusia yang lain, sehingga Rasulullah itu memerintahkan sholli kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya hingga si telapak tangannya ini persis berada di depan sendi bahu. Emang sendi bahu Rasulullah di mana? Katu sarua jeung urang di dia, karena struktur diri, struktur tubuh, anatomi Rasulullah itu sama dengan kita.
Jadi kalau sahabat menyebutkan demikian, Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya hingga tepat berada di depan atau berhadapan dengan sendi bahunya. Nah, kita mau bagaimana mengangkat tangan? Kan sama. Oh, berarti Rasulullah itu ada telapak tangannya, Rasulullah itu ada bahunya, Rasulullah itu ada sendi bahunya. Ya ini ayatnya, karena Rasulullah itu manusia biasa. Yaqul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, wahai Rasulullah, hanyalah aku ini basyarun, manusia yang apa namanya berartinya di sini? Manusia yang struktur dirinya, anatomi tubuh saya ini sama dengan kalian. Yuha ilayya eta beda nama yuha ilayya aku ini diberi eta beda teh. Rasulullah itu sendi tubuhnya ada berapa? Sama. Ya sama lah 360. Piraku beda. Ya sama 360, dan setiap persendian beliau itu kalau kita melihat Rasulullah berartinya terpenuhi semuanya, seluruh sendi di persendian di tubuhnya itu terisi, terpenuhi dengan amal soleh setiap hari. Di sini hadis ini Rasulullah menyebutkan bahkan sejak mulai dari waktu siang. Ya, sejak mulai waktu siang, anggaplah dengan asumsi seperti tadi bahwa Al-Qur'an itu menyebut malam untuk istirahat, siang untuk beramal. Termasuk yang disebut beramal pada waktu siang itu adalah mencari penghidupan, mencari rezeki, mencari nafkah. Itu termasuk aktivitas yang dilakukan di siang hari. Nah, sementara tuntutannya sangat banyak berarti karena persendian di tubuhnya ada 360 buah. Kalau kita asumsikan demikian, berarti anggaplah demikiannya, berarti harus ada 360 amal soleh per hari untuk memenuhi seluruh persendian tubuhnya. Sanggup sanggup gak per hari konstan, apalagi kalau lebih, tentunya kan, apalagi kalau lebih dan konsisten per harinya itu anggaplah minimal 360 amal soleh. Kalau setiap kali sholat wajib, berjamaah, ketika mau mengerjakan sholat subuh ada 25 amal. Meskipun amalnya sama, tapi kan ketika mau sholat duhur pergi lagi ke masjid, ini kan beda lagi kan? Karena yang tadi kan dikerjakannya waktu mau sholat subuh. Nanti waktu mau sholat zuhur meskipun amalnya sama. Apaan makan sehari berapa kali? Emang makan sehari sekali? Apaan makan itu ibadah. Berarti setiap kali makan itu adalah ibadah. Makan pagi nasi kuning di Sangguan ibadah. Makan pagi sekali nasi kuning di Sangguan ibadah. Nanti kan apalah jam 12 itu kan lapar lagi. Kan lapar itu menuntut mau makan lagi. Siang nasi padang di Sangguan tetap di Sangguan deui amal soleh deui, padahal sama-sama makan, jenis amalannya kan sama, makan, tapi kan ya beda. Tadi amal soleh yang dilakukan di pagi hari nasi kuning gitu mah gitu. Nanti makan siang beramal soleh lagi nasi padang di Sangguan, nanti malam nasi goreng di Sangguan. Isuk-isuk sanggup tebelang.
berang belang di peting belang anu itu disangguan wae tuh. Nah itu ininya jadinya karena Rasulullah di sini menyebut apa sih itulah pun cek orang namanya apa sih maksudnya apa sih kemana sih arah Rasulullah SAW menyebutkan ini amal soleh ini amal soleh ini amal soleh. Pada diri manusia itu ada 360 persendian. Nah, hubungan anak coba gerak. Ternyata kan semua persendian itu harus dipenuhi dengan amal soleh. Nah, kembalilah ke tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beramal soleh. Seperti apa struktur tubuh manusia yang harus ciptakan untuk beramal soleh? 360 persendiannya. Tah gitu itu 360 persendiannya. Dan semua persendiannya itu harus terpenuhi dengan amal soleh. Ari amal soleh nu kumaha? Ari nu aya dina sirah teh kan salat teh wungkul amal soleh teh sehari semalamna teh 5 kali nu wajib geus we. Amal soleh teh 5 siki atuh kurang pisan. 360 persendian deh. Amal soleh 5 sehari semalam teh nyaeta yaitu ibadah salat wajib. Karena selain itu dianggapnya, karena selain itu yang dikerjakannya itu semuanya bukan gitu, bukan ibadah. 355 persendian kosong begitu mah kalau ibadah itu hanya sholat ya wunggul nu wajib dan nu sunat matara deui. Alah coba sholat teh sorangan di imah. Padahal kalau melangkah ke masjid bahkan tadinya untuk berjamaah langkah kakinya saja itu sudah merupakan amal soleh dengan keutamaan yang tadi. Bahkannya langkah kaki kanannya semakin meningkatkan, menaikkan derajat kemuliaannya. Langkah kaki kirinya itu menghapus dosa-dosanya. Itu baru satu kan, itu baru satu terkait dengan sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Yang ini kan tidak dimiliki oleh orang yang sholat sendirian. Aduh, ada ribu ya kumanya makanya 360 ya. Benar berarti ini kah mestinya kan ini pernah saya katakan seperti ini kan. Itu yang berdasarkan ayat yang tadi bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Itu kan ayatnya demikian ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan umat Islam sebutlahnya umat Islam, orang Islam, karena tadi kan amal soleh. Kalau yang dari Islam baru itu amal soleh. Kalau itu bukan ajaran Islam, bukan amal soleh. Nah, Islam mengajarkan amal soleh semuanya yang diajarkan oleh Islam. Kalau saya katakan seperti ini sering saya katakannya, menurut ajaran Islam baru bangun tidur saja harus apa yang dilakukan. Islam sudah mengajarkan supaya untuk beramal soleh. Begitu bangun tidur kan Islam mengajarkan apa yang dilakukan, berdoa. Nah, begitu bangun saja. Nah itu tadi kalau menurut hadis ini dimulai hudang sare. Betul dimulai dari bangun tidur. Begitu bangun berdoa sudah amal soleh. Kemudian terakhir sebelum tidur apa? Berdoa juga kan. Terakhir seorang sebelum tidur itu kan berdoa. Begitu bangun tidur amal soleh. Nih kalau menurut ajaran Islam terakhir sebelum tidur, terakhir amal apa sih yang dilakukan itu terakhir sebelum seseorang tidur? Berdoa sebelum tidur. Nah inilah yang diajarkan Islam, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ibadah yang diajarkan oleh agama Islam. Bahkan tidurnya sendiri itu juga harus jadi ibadah. Kakarata 24 jam sehari semalam isinya ibadah.
berapa macam? Nih babnya banyak. Kalau orang mau beramal soleh, wah banyak. Ini baru beberapa contoh yang disebutkan oleh Rasulullah. Misalnya kan mendapati orang yang ada yang mau naik kendaraan, hayo hoy ancul-anculan, ancul-anculan nepi-nepi atau bantuan gitu ta. Taikeun amal soleh. Atau ada orang yang mengangkat barang, kita tolong amal soleh, gitu gitu. Pokoknya amal soleh mestinya semuanya. Itulah yang dicontohkan, itulah yang ya dicontohkan dan dilakukan gitu oleh Rasulullah SAW dalam 24 jam setiap harinya, isinya hanya amal soleh. Gak akan kekurangan amal solehnya, kalau saya katakan demikian kan ya, tidak akan kekurangan. Kalau orang mau beramal soleh itu sangat banyak ragamnya. Di imah gersok cicing, banyak yang bisa dikerjakan, itu amal soleh semuanya. Kalau mereka keluar sing puguh, keluar rek naon, sing jelas. Kalau keluar rumah itu mau apa? Karena orang Islam itu diajarkan kalau mau keluar rumah itu dia mengatakan dengan nama Allah saya keluar rumah. Keluar rumah rek ulin, teu tama ulin ulin ti Allah eta mah urang hayang eta mah. Kan bukan melaksanakan yang dari Allah kan. Tapi karena itu kemauan kita, itu al-hawa namanya. Rek keluar maca bismillah, asa bertentangan. Bismillah mah atuh harus yang dari Allah berarti. Salat tuh jam detik 2 hiji ah. Nah, terutama ini berartinya poinnya bahwa yang dimaksud dengan sodakoh sejak dari hadis yang kedua, tadinya yang ke berapa ya? Yang ketiga, yang keempat, ke 6, karena isi hadisnya sama tentang persendian, kemudian ini sodako, ini sodako, ini sodako. Ternyata yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Ya, karena sodakoh yang sesungguhnya, bukan sebutlah yang sesungguhnya ya, karena yang sodakoh yang sesungguhnya itu adalah yaitu ibadah yang berupa mengeluarkan hartanya, infak gitu. Nah itu sodakoh. Kalau yang ini semuanya yang dimaksudnya amal soleh. Jadi lebih enak sebetulnya kalau kita artikan demikian. Ya, bagi setiap sendi, semua sendi tubuh manusia itu harus ada amal solehnya, karena gerak pasti. Ya karena manusia bergerak kan ya, ini kan menggunakan persendian terpakai amal soleh itu harusnya itu bergeraknya itu digunakan untuk beramal soleh, aktivitasnya itu mestinya itu adalah amal soleh. Nah, ternyata di sini nih ada beberapa contohnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir disebutkan itu adalah bahkan membuang duri dari jalan yang kan menggunakan persendian kayak gituan teh. Kan membuang duri dari jalan itu kan menggunakan persendian. Tangan eta teh nu rada lino atau manganding 360 urang. Mun kitu mah sendinya ada 5, kalem atuh beramal soleh teh kudu loba, sendi dagangan 5. Jadi cacing atuh sok sendian atuh. Jadi keong. Tarek jadi moal eta moal aya persendian eta mah manusia itu banyak persendiannya. Manusia itu banyak persendiannya ada 360 yang semuanya kita tebu ya jadi berat nanti benernya ada kumaha ada tuntutan gitu karena maksud Allah menciptakan manusia itu untuk nggak ada pilihan kan sebetulnya tidak ada pilihan. Allah menciptakan manusia itu untuk beramal soleh, intinya kan ibadah taat beramal soleh. Dengan struktur diri seperti itu, Allah tinggal semenang itu nggak tuh merenan. Ya cobalah mau jadi orai, seberapa persendianana, ya gitu ya amalna orai mungkin segitu gitu nah ada orai titah sholat wal bisa atuh. Ya orang ada persendian lagi ngan sakit tuh hari orai mah tuh cacing gerasok. Persendianana kemudian hayam titah sholat bisa mau ada struktur dirinya nggak sama tak ya struktur diri nu ieu tah inna ma ana basyarun mislukum tah nu eta anu
yang itu ada hayam titah salat ngangkat leungeun ge moal bisaeun kok mau cek orai penting saya betul boga leungeun ge